Halo sahabat tani Indonesia, selamat sore buat kita. Ketemu lagi bersama saya Junior di channel Bertani Sukses. Nah, pada video kali ini teman-teman, di sore hari ini eh, kita akan melakukan penyemprotan ya. Dalam hal ini untuk mencegah layu pada tanaman kentang. Nah, kalau teman-teman di sini perhatikan, nah ini lahan sekitar 1.600 meter sudah siap ataupun sudah selesai kita tanami kentang beberapa hari yang lewat. Nah, setelah kita tanami, kita perlu menyemprot ataupun mencegah ya layu pada tanaman kentang ini, karena hampir sama kentang dengan tomat itu sering terjadi layu yang namanya layu fusarium. Itu disebabkan oleh eh, virus ataupun bakteri fusarium. Nah, untuk pencegahannya itu teman-teman, sebenarnya di awal sudah beberapa kali kita semprot ya. Kalau teman-teman lihat video sebelumnya, di pengolahan lahan pertama sudah kita semprot menggunakan dekomposer Petropas ya. Biasanya untuk Petropas ini untuk pengolahan lahan. Nah, sudah kita semprot kemarin pada saat setelah di traktor ataupun pengolahan lahan pertama. Nah, setelah di pengolahan kedua baru kita masuk semprot menggunakan EM4 di dasar ataupun di bedengannya untuk mensterilkan lahan ataupun mempercepat dekomposisi ataupun pembusukan pada lahan. Kita semprot secara khusus di rel ataupun di bedengannya ini. Nah, setelah selesai teman-teman, kita tanami kentangnya, kita buat kompos, kita buat juga pupuknya. Setelah beberapa hari tanam, kemudian kita semprot menggunakan dekoprima ya, ataupun biosterilisasi dan aerob dekomposer. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Di bagian belakangnya bentuknya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang sudah tahu, ataupun bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah dekoprima sebagai terdapat bakteri jamur trichoderma dan bakteri streptomyces dan bakteri thermophilic seperti geobacillus. Nah, teman-teman, untuk fungsinya ini adalah sebagai sterilisasi lahan, sebenarnya sebagai sterilisasi lahan untuk mencegah seperti virus ini ataupun layu fusarium, kemudian juga untuk hawar ataupun Phytophthora, karena memang tanaman kentang dan tomat itu paling ini ya, paling sering ataupun paling rentan di serang oleh layu fusarium ataupun busuk daun ataupun hawar daun. Nah, di sebelumnya ini, sebelum kentang yang kita tanam ini, memang ada tomat juga sebelumnya dan tanaman kentang. Untuk mengantisipasi mana tahu virus ataupun jamur ini, jamur jahat ini berada di dalam tanah mungkin dalam jangka waktu yang lama, jadi segera kita cegah dengan dekoprima ini. Nah, sangat banyak fungsinya sebenarnya teman-teman, karena memang harganya juga sedikit lebih mahal dari yang biasanya, karena memang untuk jangkauannya ini sangat luas, seperti pengendali bau kandang dan kuratif penyakit tular tanah. Nah, itu salah satu tujuan yang akan kita cegah di sini dengan penyemprotan dekoprima ini. Yang kedua teman-teman, di sini sebagai sterilisasi lahan ataupun media tanam dan tambak. Nah, di sini juga terkena sterilisasi media tanam, karena yang di sini kita tanam kentang dan tambak. Untuk tambak ikan pun teman-teman bisa juga menggunakan ini, dan preventif penyakit tular tanah seperti yang kita bahas sebelumnya. Manakala di sini ada virus ataupun jamur yang sudah ada sebelumnya di penanaman sebelumnya, agar tidak tertular ke tanaman kentang yang sekarang ini, jadi kita cegah dengan penyemprotan dekoprima ini. Terus yang ketiga teman-teman, di sini sebagai dekomposer ataupun pengurai limbah organik dan preventif penyakit busuk Phytophthora. Nah, teman-teman, di sini bisa juga kita gunakan sebagai dekomposer ataupun pengurai ya, istilahnya untuk mempercepat ataupun mendekomposisi kompos ataupun bokasi padat, sebagai bentuk untuk mempercepat ya penguraian. Bisa juga kita gunakan ini seperti biasa kita menggunakan EM4 sebagai penguraian. Ini juga bisa teman-teman. Jadi memang sangat banyak fungsinya. Namun untuk hal ini secara khusus kita untuk mencegah busuk ataupun penyakit layu fusarium ya. Di sini juga terdapat teman-teman. Jadi untuk pembuatan dekoprima ini sebelumnya sudah kita siapkan di sebelah sana teman-teman.
larutan Dekoprima sudah kita encerkan sebanyak 1 liter air, satu bungkus ini teman-teman. Kita rendam minimal dia 3 jam sampai 24 jam. Jadi tidak bisa juga langsung teman-teman kita rendam langsung kita semprot ya, minimal 3 jam sampai 24 jam kita rendam. Kemudian kita tambahkan air. Kalau untuk cair dia bisa sampai 50 liter, kalau untuk pembuatan bokasi padat bisa sampai 100 liter. Nah, di sini teman-teman sudah saya sediakan 2 bungkus karena penyemprotan kita di sini teman-teman bisa sampai 8 tangki ataupun sampai 10 tangki ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 bungkus teman-teman kebutuhannya. Oke teman-teman, jadi untuk mempercepat waktu kita lihat larutannya, kemudian kita masukkan ke dalam drum yang sudah kita sediakan, kemudian kita semprot. Baik teman-teman, ikuti video selanjutnya. Oke baik sahabat tani, langsung saja kita semprot larutan Dekoprima yang sudah kita rendam kurang lebih setengah hari. Nah, untuk mempercepat penyemprotan teman-teman, kita ganti lubangnya ini yang lubang 8 agar lebih cepat teman-teman. Nah, kebetulan juga sudah datang gerimis, jadi sudah sangat cocok untuk melembabkan tanah, paling tidak 30-40% tingkat kelembapan tanahnya. Baik teman-teman, selanjutnya langsung kita semprot.